Halo Sobat Mistis, kali ini Bang Mistis akan membedah tentang fenomena ninja misterius yang pernah bikin Jawa Timur sangat mencekam, khususnya di Banyuwangi. Kembali ke tahun 1998 yang lalu, Jawa Timur pernah menjadi tempat paling mencekam. Kala itu jangankan keluar malam, setelah maghrib saja orang-orang sudah menutup rapat-rapat rumahnya. Ya, memang mereka takut jika beraktivitas di luar karena nyawanya terancam oleh pembunuh yang kala itu populer dengan nama ninja. Sobat Mistis, kejadian ini sendiri berawal dari isu tentang dukun santet yang menebarkan keresahan. Sebuah versi mengatakan jika para ninja itu diutus pihak tertentu untuk membunuhi para dukun santet tersebut. Hal ini juga tersirat dalam sebuah pesan radiogram yang dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi pada saat itu yang bernama H.T. Purnomo Sidik. Isinya adalah menghimbau kepada para aparat pemerintah untuk mendata orang-orang yang diduga memiliki ilmu hitam. Karena kekurangan strategi, akhirnya radiogram ini pun bocor ke publik. Alih-alih dilaporkan ke pejabat setempat, orang-orang yang diduga dukun justru dihabisi sendiri oleh masyarakat. Kejadian ini terus berlarut-larut hingga akhirnya muncul sosok ninja di tengah-tengah konflik tersebut. Sasaran ninja yang ternyata bukan dukun. Beragam opini masyarakat tercipta tentang sosok ninja ini. Ada yang mengatakan jika mereka ditugaskan untuk menghabisi para dukun. Namun pada kenyataannya justru berkebalikannya. Korban berjatuhan malah dari kalangan ulama dan guru-guru ngaji. Banyuwangi jadi kota pertama akan kejadian ini. Ketika masa mencekam ini, dalam sehari paling tidak ada 2 orang yang mati dibunuh, dan dipastikan mereka adalah orang-orang yang lurus dalam agamanya. Wabah ninja ini makin mencekam ketika ternyata targetnya tidak melulu orang-orang yang alim. Di beberapa kejadian, korbannya justru masyarakat sipil termasuk para tokoh terpandang di masyarakat. Fenomena ninja ini pun jadi semacam ancaman serius di Jawa Timur. Terlebih daerah operasinya mulai melebar ke beberapa kota, mulai dari Pasuruan, Bondowoso, Situbondo sampai ke Malang. Menurut tim investigasi swadaya dari organisasi masyarakat, jumlah korbannya sendiri sudah mencapai 147 orang di Banyuwangi saja. Simpang siurnya sosok ninja. Banyak saksi mata yang mengatakan jika sosok ninja ini benar-benar seperti yang ada di dalam film-film Jepang, berupa sosok yang berpakaian hitam-hitam dan memakai cadar. Ada juga menurut versi yang lain yang menyebutkan berwarna biru. Tak hanya dari tampilan, sosok-sosok ninja ini juga dikatakan bisa berlari sangat cepat, bisa menghilang, bahkan melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Ada yang mengatakan pula jika sosok satu ini bisa berkamuflase dengan baik. Dalam hal ini mereka berpura-pura menjadi orang gila. Fenomena orang gila ini juga jadi perhatian khusus masyarakat. Pasalnya, makin banyak saja jumlah orang gila yang muncul di tengah mencekamnya kejadian ini. Bahkan masyarakat yang katanya pernah menangkap ninja ini mengatakan jika sosok satu ini tiba-tiba saja bisa berubah menjadi orang gila. Cara para ninja bekerja. Banyak diceritakan bagaimana para ninja ini memangsa korbannya. Pertama, biasanya mereka akan menandai pintu atau tembok rumah korbannya dengan tanda silang merah atau putih. Lalu eksekusinya dilakukan ketika pada malam harinya.
dengan mematikan lampu lalu membunuh targetnya. Orang-orang dulu sangat takut ketika keesokan harinya saat mendapati tanda ini di pintu rumah mereka. Namun tidak semua rumah mendapatkan tanda ini. Seperti yang sudah-sudah, biasanya hanya rumah milik guru-guru ngaji dan imam masjid, kemudian para tokoh terpandang lainnya juga. Cara para ninja ini membunuh juga tergolong sadis. Tak hanya dibunuh lalu ditinggal pergi. Ada kejadian beberapa juga yang digantung, dipatahkan tulangnya hingga dipenggal kepalanya. Meskipun bisa membunuh dengan taktis, nyatanya tak semua target berhasil disingkirkan oleh para ninja ini. Ada beberapa yang berhasil lolos dengan melakukan perlawanan dan kemudian menceritakan kebenaran para ninja yang sebenarnya masih jadi hal yang samar-samar di kalangan masyarakat. Antisipasi masyarakat menghadapi para ninja. Masyarakat yang jengah dengan ketakutan akhirnya melakukan perlawanan. Ya, memang dulu si Skamling yang mati pun akhirnya digalakan lagi. Para pria dewasa berkumpul dan berjaga, sedangkan anak-anak dan wanita mengunci semua pintu rumah dan jendela rumahnya. Cara ini sedikit membuahkan hasil dengan 1-2 ninja yang berhasil ditangkap. Masyarakat menjadi sangat waspada ketika itu. Sebagai dampaknya, mereka menganggap gagal aparat keamanan karena tak mampu meredam ancaman ini. Tak cuma dengan berjaga tiap malam, tindakan preventif juga dilakukan dengan menanam tanaman kelor di depan rumah untuk menangkal ilmu hitam. Tak hanya menanam pohon kelor, tiap-tiap orang bahkan para wanita juga dibekali dengan bambu kuning di tangan mereka. Konon katanya bambu-bambu ini akan membuat para ninja akan sangat kesakitan. Rumor pengalihan dan isu keterlibatan aparat. Kejadian ini pas sekali momennya dengan mundurnya mantan Presiden Soeharto. Alhasil, muncul opini-opini publik jika kejadian ninja ini sebagai pengalih isu besar tersebut. Tujuannya sendiri tidak begitu jelas, mungkin saja untuk mengalihkan perhatian masyarakat luas tentang bagaimana brutalnya pemerintah memperlakukan mahasiswa demonstran dulu. Mengenal sosok ninja ini, ada kabar burung yang mengatakan jika mereka adalah para aparat yang sudah terlatih, bisa tentara atau yang lainnya. Masyarakat pun ada yang meyakini hal tersebut mengingat para ninja ini begitu lihai dan taktis dalam melakukan misi-misinya. Orang biasa secara logika tidak mungkin bisa seperti itu, kecuali orang yang sudah berlatih bertahun-tahun. Fenomena ninja ini pada akhirnya lenyap begitu saja. Tidak ada tindakan, tak ada peradilan atau siapa yang ada di balik kejadian mencekam ini. Kejadian ini juga syarat akan pelanggaran HAM berat menurut berbagai pihak. Kejadian ini pun jadi salah satu fenomena paling misterius yang pernah terjadi, pada ujungnya tidak pernah terungkap. Ya Sobat Mistis, ini adalah sebuah kejadian pada tahun 1998, di mana pada waktu itu banyak orang yang meninggal dunia gara-gara dari serangan para ninja-ninja ini, yang sampai sekarang belum terpecahkan siapa dalang dibalik semua kejadian ini. Oke Sobat Mistis, mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan buat kita semua. Ya, terima kasih Sobat Mistis.